Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah telah memberikan nikmat umur panjang. Allah memberikan kita nikmat iman dan takwa. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang tanda-tanda orang yang beriman sejati. Imam Nawawi atau yang disebut dengan sebutan Syekh Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat. Setelah beliau ketemu dengan sahabat, Rasul bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Qalu, sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum? Kata Nabi, apa tanda-tandanya kalau kalian itu beriman kepada Allah? Jadi para jamaah, pada suatu ketika Nabi itu ketemu dengan sahabat dan ditanya, wahai sahabat, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Sahabat mengatakan, kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertanya lagi Rasulullah, apa tanda-tandanya kalau kamu itu beriman kepada Allah?
Maka sahabat bertanya, tanda-tandanya kalau saya ini beriman kepada Allah, yang pertama kata sahabat, nasbiru alal bala, kami bersabar atas segala cobaan, segala musibah yang Allah berikan kepada kami. Jadi para jamaah, tanda-tandanya kalau orang itu imannya sejati, yang pertama sabar. Ya. Sabar terhadap musibah, terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah semua manusia itu dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Cuma cobaannya itu tidak sama, berbeda-beda. Tapi pasti semua hambanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu ada dua. Yang pertama bentuknya bisyarri, yaitu ujian yang tidak menyenangkan, ujian yang tidak mengenakkan, ujian susah. Ada kalanya seseorang itu diuji dengan sakit, ya. Sakit berbulan-bulan tidak sembuh, bahkan sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ini ujian. Kata Nabi, jika orang yang diuji oleh Allah seperti itu sakit, kemudian orang itu sabar, maka kata Rasul, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, kalau ada yang diuji sakit, sabar. Artinya sabar itu bukan diam diri tidak mau berobat, bukan. Tapi tetap ikhtiar, usaha berobat. Seandainya berobat toh belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ujian susah. Kematian, bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus. Ini ujian yang diberikan oleh Allah. Makanya harus sabar. Di zaman Nabi itu para jamaah ada sahabat yang ditimpa musibah. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat itu, wahai sahabat, sabarlah. Bersabarlah atas musibah yang engkau terima ini. Apa yang dikatakan sahabat? Wahai Rasulullah, engkau tidak merasakan ujian yang diberikan kepadaku seperti ini. Jadi para jamaah, memang betul, sabar ini kalau ngomong diucapkan itu gampang sekali, ya. Jadi sabar itu gampang sekali, tapi yang mengalami susahnya bukan main. Memang berat. Dan di dunia ini belum ada sekolah atau universitas atau perguruan tinggi jurusan sabar, itu belum ada. Makanya kita harus belajar sendiri. Dari mana? Dari Islam inilah. Kita belajar, berlatih untuk menjadi sabar. Yang kedua, para jamaah, kata Al-Quran, Allah menguji hambanya dalam bentuk bil khairi, dengan kebaikan. Jadi manusia itu ada yang diuji dengan baik, dengan enak. Bisnisnya lancar, jualannya laris,
kedudukannya naik pangkat, naik tingkat, punya jabatan dan sebagainya dan seterusnya, uangnya banyak. Dan jangan ngomong kalau ini nikmat. Saya kok diuji sedangkan tetangga saya diberi kenikmatan oleh Allah. Bukan. Itu ujian tapi bentuknya beda. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah, manusia diuji, ada yang diuji susah, ada yang diuji senang. Makanya kalau sudah diuji senang, ingat kepada Allah, jangan sampai terlena dengan kesenangan itu. Sebab apa? Finalnya adalah baik senang maupun susah, pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita disuruh umpamanya, para jamaah pilih mana? Diuji susah apa diuji senang? Paling-paling ngomongnya ya Ustadz, ya lebih baik diuji senang daripada susah. Tapi ingat para jamaah, nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah, orang yang diuji senang itu lebih berat. Ujiannya lebih berat nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah. Yang bertanya ditanya oleh Allah, dari mana harta yang kamu peroleh itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu belanjakan untuk apa hartamu itu? Yang ketiga, sudahkah kamu nafkahkan sebagian untuk jalan Allah, anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya? Ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintai pertanggungan jawab. Orang yang diuji susah juga sama, dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, dari mana harta yang kamu dapat? Orang susah mengatakan, ya dari mana, saya tidak punya apa-apa, rumah saja masih ngekos. Kemudian kamu belanjakan untuk apa? Kalau orang susah ya pertanggungjawabannya mudah, ya saya buat makan. Tapi orang yang diuji senang ini macam-macam para jamaah. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, kita jangan terlena dengan ujian, baik itu susah maupun senang. Yang penting adalah semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya harus sabar. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kata sahabat, tanda-tandanya orang yang beriman sejati itu adalah wa naskuru ala ni'matillah. Dan kami selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami. Niki tandane sing nomor loro niku syukur atas nikmat. Tidak gampang loh ya mensyukuri nikmat Allah ini, tidak gampang. Biasanya manusia itu senengannya itu mengeluh kesah. Ya, mengeluh kesah. Senangannya manusia itu ya apa ya namanya, dia keluh kesah, kemudian dia itu sukanya itu sambat, ngersoloh. Ini manusia jualan biasanya rame, kemudian dapatnya sedikit, ngersoloh. Ditanya, hari ini kamu dapat berapa jualan? Cuman 75.000. Tidak bersyukur. Mestinya alhamdulillah dapat 75.000. Kalau bersyukur janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmat tersebut, oleh 75.000 disyukuri alhamdulillah, Allah akan menambah. Karena bersyukur itu di kemudian hari mungkin dapat 100, dapat 150, 200, 300. Kalau orang bersyukur itu begitu. Inna adabillah syadid, bagi orang yang tidak syukur, ingat siksaku amatlah pedih. Nah ini para jamaah, ini mari bersyukur. Ketimbang sampean tahu ada orang yang jualan meja itu naik sepeda, ontel itu.
meja ditaruh kanan, taruh kiri, ada yang ditumpuk di atasnya berarti 3. Ikut disorong terus, Pak. Dibawa ke barat, ke timur, ke utara, selatan, bolak-balik, gak payu-payu. Ya, gak payu-payu. Kenapa gak payu-payu? Memang meja ngono iku gak usum. Ya, gak usum. Bukannya gak gelem tuku terus tuku dinggo apa? Nah, kita satu hari 75.000. Alhamdulillah. Mereka itu muter gak payu-payu, Pak. Kadang payu situk ya miring nggawoe. Nah, ini ada lagi. Sampean pernah lihat di depannya Indomaret biasanya orang jualan kerupuk sarmiler nih loh. Ya, kerupuk bohong yang bunter itu orang-orang daerah sana. Dari Tuban, Bojonegoro, Lampung, dari sana itu. Lu gak payu sampai senden ya di depannya Indomaret itu. Ya. Gak payu, Pak. Gak ana wong tuku. Arek-arek ditawani gak ada sing gelem. Siapa menapa? Arek saiki gak gelem sarmiler. Gak mau. Jajane itu worker ngini macam-macam. Apa ki sarmiler? Nah. Bersyukurlah. Kita ini bersyukur. Nah, itu tandanya. Yang kedua, orang yang imannya sejati bersyukur atas nikmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, kata sahabat, tandanya orang yang imannya sejati adalah watarda bil qada. Kami menerima ketetapan, ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir yang ditentukan oleh Allah harus kita terima. Allah yang jelas memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah tidak pernah membenci hambanya. Cuma kadang-kadang kita itu diberi takdir seperti itu, kadang-kadang banding-bandingkan. Kenapa saya kok seperti ini, sedangkan dia kok tidak? Ya, kita itu manusia begitu, sedangkan banding-banding no. Jangan sampai seperti itu. Nah, para jamaah, setelah mendengarkan 3 jawaban dari sahabat, faqala alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu, antum mu'minina haqqa wa rabbil Ka'bah. Kata Nabi apa? Demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, kamu benar-benar orang yang beriman sejati. Ya, kamu benar-benar orang yang beriman sejati. Karena apa? Karena 3 ini berat sekali para jamaah. 1, sabar dalam menghadapi segala hal. Sabar. Sing nomor 2, selalu syukur. Bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang ketiga, selalu menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, dan termasuk orang-orang yang selalu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga ikut termasuk orang-orang yang beriman sejati. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.